Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu reviewer yang saya hormati, saya akan menyampaikan laporan kemajuan penelitian khusus guru besar yang diketuai oleh Profesor Dr. Rusdinal, MPD, dan anggotanya adalah Ibu Dr. Hikmah, MPD. Judul penelitian ini adalah prototipe pengembangan sekolah inovatif untuk pembangunan pendidikan berkelanjutan pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis variabilitas sekolah inovatif pada pendidikan dasar dan menengah Kota Padang, Malang, dan Gorontalo. Selanjutnya menginvestigasi implementasi SDGs pada subjek keempat, yaitu bidang pendidikan bermutu pada pendidikan dasar, menengah, Kota Padang, Malang, dan Gorontalo. Terakhir, menyusun prototipe pengembangan sekolah inovatif untuk pembangunan pendidikan berkelanjutan pada pendidikan dasar dan menengah. Asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahwa sekolah inovatif merupakan langkah strategis untuk mensukseskan program SDGs di Indonesia dengan mengiringi inovasi secara berkelanjutan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan substansi dalam pendidikan. Maka, prototipe pengembangan sekolah inovatif untuk pengembangan pendidikan berkelanjutan pada pendidikan dasar dan menengah perlu dikembangkan untuk memberikan arah atau panduan kepada para pengelola pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan SDGs pada bidang pendidikan. Spesifik khusus dalam penelitian ini sesuai dengan tuntutan pada skim PKGB, yaitu akan menargetkan satu publikasi pada jurnal internasional bereputasi pada database Scopus. Bapak dan Ibu, penelitian ini seperti yang telah dimulai dan digambarkan pada roadmap penelitian, bahwa penelitian ini ternyata sudah dimulai dari tahun 2014, dimulai dari pengembangan organisasi sekolah berdasarkan standar pendidikan. Lalu di tahun 2023 ini, peneliti mengembangkan prototipe pengembangan sekolah inovatif untuk pembangunan pendidikan berkelanjutan pada pendidikan dasar dan menengah. Sebelumnya penelitian ini sudah dimulai dengan melakukan analisis terhadap manajemen sekolah inovatif pada pendidikan dasar dan menengah di Sumatera Barat. Penelitian ini akan dilanjutkan pada tahun 2024 sampai tahun 2025 terkait dengan uji coba prototipe pengembangan sekolah inovatif untuk pembangunan pendidikan berkelanjutan pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Bagian akhir penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 tahap. Yang tahap pertama itu pada akhirnya akan menghasilkan instrumen penelitian atau instrumen yang digunakan untuk menganalisis atau menginvestigasi dari sekolah inovatif dan implementasi SDGs pada pendidikan dasar dan menengah Kota Malang, Padang, dan Gorontalo. Lalu tahap kedua itu adalah terkait dengan melakukan validasi terhadap prototipe atau model yang dikembangkan terkait dengan pengembangan sekolah inovatif untuk SDGs pada pendidikan dasar dan menengah. Sama seperti sebelumnya, Bapak dan Ibu, ini gambarnya coba divisualisasikan dalam bentuk yang berbeda, yang artinya sama bahwa pada akhirnya penelitian ini akan menghasilkan satu publikasi artikel pada jurnal internasional dan satu prototipe pengembangan sekolah inovatif untuk SDGs pada pendidikan dasar dan menengah. Hasil penelitian yang pertama itu kami memaparkan konstruksi dari prototipe pengembangan sekolah inovatif untuk pengembangan pendidikan berkelanjutan yang dilakukan melalui riset pendahuluan dan pengkajian literatur yang mendalam dengan mensintesis kerangka berpikir dari tim peneliti tentang manajemen pendidikan dan sistem sosial di dalamnya. Proses tersebut menghasilkan konstruksi dan draft model yang dengan spesifikasi sebagai berikut pada gambar yang telah kami sajikan, di mana
kami tetap menggunakan fungsi dari manajemen sebagai tahapan dalam pelaksanaan prototipe ini, lalu menetapkan 4 sasaran atau 4 subjek intervensi dalam sekolah inovatif terkait dengan pembelajaran dan lingkungan belajar, lalu profesionalisme guru, kolaborasi sekolah, dan kepemimpinan sekolah. Dan ini semua akan diwarnai oleh isu-isu global yang termuat dalam dokumen SDGs itu sendiri. Di samping itu, politik dan kebijakan lalu kearifan lokal kami juga angkat sebagai warna dalam implementasi model pengembangan sekolah inovatif untuk pengembangan pendidikan berkelanjutan ini. Berikut Bapak dan Ibu aspek dari ruang lingkup manajemen sekolah inovatif tersebut. Ada pembelajaran dan lingkungan belajar, profesionalisme guru dan kepemimpinan sekolah, lalu kolaborasi dengan kriteria keberhasilannya. Pada tabel yang kami paparkan di depan, bahwa kriteria keberhasilan itu selalu diwarnai oleh nilai-nilai yang dikembangkan atau menjadi sasaran dalam SDGs. Ya, seperti pada pembelajaran lingkungan belajar, kriteria dari keberhasilan yang kami set adalah menimbulkan budaya sportif, kolaborasi, menghargai keberagaman. Lalu lingkungan belajar yang aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, dan membangun rasa saling percaya, mendorong terhadap kreativitas dan inovasi, serta menekankan pada aspek bullying dan disparitas dalam bentuk apapun. Gitu. Pada variabel berikutnya, profesionalisme guru, kepemimpinan sekolah, dan kolaborasi juga kami paparkan terkait dengan bidang fokus garapan dan kriteria keberhasilannya. Dan semua ini tidak terlepas dari nuansa bagaimana guru dan kepala sekolah beserta warga sekolah lainnya mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam SDGs tersebut, seperti budaya sportif, kolaborasi, menghargai keberagaman, inklusivitas, persamaan hak, disparitas gender, dan lain sebagainya. Seperti yang ada juga pada tabel di depan, itu adalah nilai-nilai yang kami pilih dalam isu-isu global sebagai sasaran atau ruang lingkup dari implementasi nilai-nilai SDGs di sekolah. Yang pertama, inklusivitas, bullying, disparitas versus kesetaraan gender, kewarganegaraan global, dan penghargaan terhadap keanekaragaman, kesehatan, sanitasi, dan alam, serta teknologi. Bapak dan Ibu, rencana penelitian tahap berikutnya, kami memang sedang melakukan sekarang adalah pengembangan instrumen dengan expert judgment. Setelah itu kami melakukan uji coba. Dari hasil uji coba kami mencoba untuk mengambil dan menarik sampel sebagai uji coba instrumen, lalu melakukan pengumpulan data, merevisinya, membawanya dalam kegiatan brainstorming, lalu menelaah hasil riset sebagai dasar dalam pengembangan instrumen, pengembangan artikel, dan terakhir adalah publikasi artikel. Berikut Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan dari laporan kemajuan penelitian khusus guru besar ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.